Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Sore. Gimana keadaannya semuanya, sehat bu? Alhamdulillah. Untuk pencairan apakah semuanya lancar? Alhamdulillah. Nah di sini ibu-ibu mungkin saya akan membahas mengenai modul P2K2, yaitu mengenai tentang penelantaran anak dan juga eksploitasi anak gitu. Ada yang tahu ibu apa yang disebut penelantaran anak bu? Mungkin Ditinggalkan anak, nggak diurus Pak. nggak diurus, terus yang lain bu ada yang tahu? Dibiarkan. Ya penelantaran anak itu ketika ibu-ibu semuanya mempunyai anak itu ditelantarkan, tidak diurus dan tidak mempunyai tanggung jawab, hanya membuat saja. Ya seperti itu. Mungkin saya sudah membagi pada ibu contoh-contoh penelantaran anak. Yang pertama, tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Yang selanjutnya, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Selanjutnya tidak pernah diberi waktu dan kesempatan untuk bermain, berarti dikekang bu ya. Terus yang selanjutnya tidak diizinkan sekolah, tidak melakukan imunisasi terhadap anak yang nantinya mungkin akan menyebabkan stunting, betul bu? Ya. Terus yang selanjutnya tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan ukuran tinggi badan. Selanjutnya tidak bawa berobat ke puskesmas layanan kesehatan lainnya ketika sakit. Terus tidak mendukung pendidikan anak, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian, tidak mendengar pendapat anak, tidak memberikan kesempatan beribadah dan lain-lainnya bu. Masih banyak mengenai contoh-contoh penelantaran anak yang digarisbawahi bahwasanya ketika kita menelantarkan anak, yang akibatnya masa depan anak juga akan tidak terjamin. Belajar di sini mengenai modul penelantaran anak. Semoga ibu-ibu di sini menjadi ibu-ibu yang cerdas gitu, dan juga menjadi ibu-ibu yang kuat di dalam posisi apapun kekurangan ibu semuanya bisa melewati dan juga menyekolahkan anak-anaknya sampai sekolah seperti itu ibu. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang eksploitasi. Apa itu bu eksploitasi bu? Di situ ada bu, mungkin bisa dibaca oleh ibu sekalian tentang eksploitasi anak. Dimanfaatkan tadi, terus itu contohnya juga disuruh meminta-minta, disuruh juga kerja di bawah umur. Jadi bu untuk sekolah itu kalah 12 tahun berarti sampai SMA berapa tahun bu umurnya itu? 18 tahun. Nah berarti kalau di bawah itu disebut eksploitasi anak ya. Karena diadakan PKH juga itu untuk menunjang ibu-ibu semuanya memenuhi kebutuhan di sekolah ataupun lansia, ibu hamil dan juga yang disabilitas, agar tidak terjadi yang disebut eksploitasi anak ya bu. Pengertian eksploitasi itu adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun imaterial. Eksploitasi anak tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial. Jadi banyak bu ya, bukan juga disuruh mengemis, bukan juga disuruh itu, tapi juga menjadi budak seks ya bu ya, seperti itu. Di sini ada contoh-contohnya
dari yang pertama pemanfaatan tubuh anak. Ada yang pertama anak dilacurkan. Jadi pelacur ya Bu ya. Terus pornografi anak. Terus juga ada anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Suka lihat ibu-ibu ketika di jalan-jalan di kota-kota di lampu merah menggendong anak dan juga meminta-minta gitu Bu. Nah itu juga disebut eksploitasi anak. Terus dan selanjutnya itu adalah pemanfaatan, kepolosan dan keluguan anak, perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun. Mungkin di kampung masih banyak ya Bu ya. Tanpa kita ketahui itu disebut eksploitasi anak. Yang selanjutnya cara mencegah penelantaran Ibu. Yang pertama memenuhi kebutuhan dasar anak, kasih sayang, sandang, pangan dan papan. Apalagi yang paling penting itu Ibu kasih sayang ya Bu ya. Terus yang selanjutnya meluangkan waktu untuk bersama dengan anak ya Bu. Yang selanjutnya itu memperhatikan pergaulan anak. Ya, itu pergaulan anak yang sekarang sekarang pergaulan anak itu sangat merajalela, terutama gadget Bu ya. Dari gadget juga sudah pergaulan itu sudah bisa ditentukan dikarenakan anak melihat, anak melakukan. Semuanya mempunyai akte kelahiran Bu. Anak? Ya, akte kelahiran. Manfaatnya apa Bu? Ketika ibu-ibu semuanya mempunyai akte kelahiran. Daftar sekolah. Memastikan asal-usul anak. Ya, manfaatnya yang pertama Bu, identitas sah untuk anak Bu ya. Udah sekarang juga sudah ada yang disebut KIA Bu ya, kartu Indonesia anak ya. Terus ya identitas anak ya seperti itu Bu ya. Yang selanjutnya memastikan asal usul anak dengan anak siapa ini gitu kan. Terus yang selanjutnya mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Semuanya pasti ketika mau daftar, mau masukkan kepada kakak harus mempunyai akte. Kalau tidak mempunyai akte berarti gak bisa Bu ya. Sesah ya. Terus yang selanjutnya mendapatkan layanan kesehatan. Yang selanjutnya mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun. Jadi penting Bu, harus ada akte, penting Bu. Penting tidak Bu? Penting. Terus pesan-pesan terakhir Bu, yaitu tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak Bu ya. Pesan kunci, maksudnya pesan ini adalah pesan-pesan yang harus ditanamkan kepada ibu-ibu. Yang pertama tadi saya ulangi, memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Yang kedua, sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran anak. Bukan dari orang tua, tetapi kita selaku misalkan tetangga ataupun saudara itu harus saling mengingatkan seperti itu. Yang ketiga, segala bentuk pemanfaatan adalah untuk mendapat keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Nomor 4, orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi anak. Ya, yang intinya mah ibu-ibu semuanya di sini bersama-sama untuk mensejahterakan anak dan juga ingin melihat anak sukses Bu ya. Mungkin bagaimana caranya makan dan lain-lain, ibu sudah jagonya Bu ya. Jadi ibu-ibu pasti sudah orang-orang yang kuat dan sudah mengerti juga mengenai penelantaran dan juga eksploitasi anak. Kurang lebihnya seperti itu Bu apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.